Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia dengan NIM 1911290038. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi pembelajaran bahasa Indonesia pada saat ini beserta masalah yang dihadapi guru maupun siswa serta bagaimana solusinya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah dari teori belajar bahasa. Menurut saya, kondisi pembelajaran bahasa Indonesia saat ini tidak terlalu jauh berbeda dari kondisi sebelumnya, di mana kondisi saat ini masih banyak hal-hal yang menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran, di antaranya seperti kemampuan siswa dalam berbahasa maupun teknik atau strategi cara belajar guru yang kreatif. Belajar bahasa Indonesia itu adalah memacu kompetensi siswa dalam berbahasa. Siswa perlu belajar secara mengemukakan pendapat pada saat waktu yang tepat. Kondisi pembelajaran bahasa Indonesia pada saat ini sangat dipengaruhi oleh problematika makro, di antaranya seperti 1. Kebijakan bahasa Indonesia yang berkembang pada saat ini terjebak pada politik identitas semata, yaitu bahasa Indonesia dianggap sebagai ornamen untuk membangkitkan semangat nasionalisme tanpa diikuti langkah konkret, yaitu memenuhi sikap dan perilaku bahasa pemakainya. Bahasa Indonesia merupakan vital, yaitu kekuatan vital dalam mendampingi atau proses perubahan jati diri dan keilmuan bagi pemakainya. Yang kedua, kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia itu sudah bagus, hanya saja menjadi simbol dalam memenuhi target penyesuaian pada setiap pembelajaran. Kurikulum belum dapat menebus ruang-ruang yang menjadi sentral interaksi guru dan siswa dalam kegiatan belajar. Kita masuk yang kedua, ada masalah-masalah yang dihadapi oleh guru bahasa Indonesia pada saat sekarang ini. Adapun masalah yang dimaksud itu, dalam setiap pembelajaran, bidang studi apapun itu pasti memiliki masalah, baik masalah internal maupun masalah ekstern, maupun masalah yang berasal dari peserta didik itu sendiri. Masalah-masalah yang tersebut yaitu siswa tidak bersemangat atau tidak berminat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga siswa itu menjadi pasif karena tidak ada niat, gairah, ataupun keseriusan. Yang kedua, keterampilan berbicara siswa itu masih kurang. Siswa belum terampil dalam menggunakan pendapat atau ide pikiran baik melalui pertanyaan maupun dalam bentuk bahasa mereka sehari-hari. Yang ketiga, siswa kurang terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya saat pembelajaran bahasa Indonesia. Masih banyak siswa yang menggunakan bahasa daerahnya sehari-hari. Yang keempat, dalam bahasa tulis, banyak siswa yang tidak memahami tentang ejaan, misalnya menggunakan paragraf dan lain-lain. Belum lagi masalah bahasa tulis yang masih terbawa bahasa lisan yang merupakan bahasa daerah. Kemudian, adapun cara mengatasi masalah-masalah siswa yang tidak bersemangat atau tidak berniat saat pembelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu guru harus meneliti kembali apa penyebab siswa tidak bersemangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah karena pembelajaran yang monoton atau pembelajaran itu tidak ada bervariasi sehingga anak itu menjadi bosan dan jenuh dalam mengikuti pelajaran. Jika itu benar penyebabnya, maka guru harus memperbaiki diri, mengubah pola pembelajaran yang membosankan tersebut. Selanjutnya, guru perlu merancang kembali pembelajaran yang lebih menarik, agar dapat membangkit rasa ingin tahu pada peserta didik, mendorong anak menjadi lebih aktif,
meningkatkan kreativitas anak, dan lain sebagainya. Guru juga dapat menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Kemudian, untuk mendukung hal tersebut, guru perlu memperdalam atau menambah pengetahuan dan memperluas wawasan, baik tentang profesi keguruan maupun tentang pengetahuan lainnya. Meningkatkan minat semangat siswa, guru perlu menggunakan media alat bantu dalam pembelajaran, media yang mengkonkret sesuatu yang abstrak. Kemudian, hal yang dapat mendorong anak aktif dalam pembelajaran yaitu adalah suasana kelas yang hangat, harmonis, atau penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak itu menjadi nyaman dalam belajar bahasa Indonesia, tidak ada perasaan takut, tegang terhadap guru. Untuk itu, guru perlu bersikap ramah dan bijaksana. Jangan menjadi guru yang killer, otoriter, merasa paling benar dan tidak mau dikritik. Kecuali itu, guru harus menciptakan komunikasi 3 arah, yaitu guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Jadi, agar dapat menjadi siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara, siswa perlu banyak latihan, misalnya diberi kesempatan bertanya, lebih sering disuruh maju ke depan kelas untuk membaca puisi, drama, dan sebagainya. Hal tersebut yang dimaksud adalah untuk melatih mental para siswa itu agar berani tampil dalam kelas. Kalau mentalnya sudah bagus, tinggal membimbing dan membina kemampuan dan keterampilan siswa dalam berbicara. Pada umumnya, keterampilan berbicara seorang didukung oleh pengetahuan wawasan yang ia miliki. Terkadang, seseorang bingung apa yang harus diungkapkan dan bicarakan karena tidak ada pengetahuan yang ia miliki. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterampilan berbicara, siswa perlu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan, sehingga siswa itu dapat berbicara dengan baik. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu di kalangan siswa masih kurang, khususnya pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya kosakata bahasa Indonesia yang dimiliki oleh seorang anak tersebut. Kebiasaan siswa yang menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari masih terbawa ke dalam proses pembelajaran. Kesalahan dalam bahasa tulis seperti menggunakan tanda baca, huruf besar, paragraf, dan lain-lainnya disebabkan siswa itu kurang mengetahui kaidah-kaidah yang benar. Oleh karena itu, penggunaan bahasa tulis yang benar perlu diajarkan pada siswa. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.